Halo everybody, perkenalkan nama gue Salman Fajrul Sobah. Gue adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Malam semester 1. Kali ini gue diberikan kesempatan untuk menjadi host di First Podcast Makomal Podcast. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke lokasinya. Cekidot, weh. Menginspirasi hari penuh makna. Makomal Podcast di hatimu. Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat sore warga Makomal dimanapun kalian berada. Hari ini gue bersama dengan orang penting di IBM Bekasi, guys. Jadi orang ini salah satu manusia yang berpengaruh di IBM, katanya sih. Oke, langsung saja kita kenalan dengan beliau. Wey. Halo teman-teman Makomal, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu di rumah sana. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Kenalin teman-teman Makomal, nama saya Muhammad Syauki Al-Firdausi ya. Sering dipanggilnya Syauki. Kalau mau lebih akrab lagi silahkan panggil Oki. Kalau mau lebih akrab lagi panggil aja Uki. Atau mau lebih akrab lagi panggil aja saya. Bercanda. Jadi begini Bang Oki, di First Podcast kita ini eksklusif banget sih. First Podcast Makomal. Jadi di Makomal itu kepanjangan dari mahasiswa komunikasi malam. Oh, berarti saya bukan Makomal nih. Kenapa? Saya ekonomi Islam soalnya. Oh, nggak begitu. Cuma gitu. Ini wadahnya ya, saja, tempatnya saja. Siap. Tapi next tempat podcast ini bisa untuk siapapun. Orang-orang yang bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman mahasiswa IBM, boleh kita nanti bisa saling sharing di podcast ini. Gitu. Tadi kayaknya gue belum spill nih. Jadi Bang Sauki ini ya atau Bang Oki ini merupakan adalah Ketua Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, teman-teman. Aku semester 5 program studi ekonomi Islam. Wah, jadi di kampus 2 ya? Iya, Wah, di kampus 2. Makanya tadi ketika ditanya, aku bukan Makomal dong. aku Ekois. Mak Ekois. Oke, Mak Ekois. Makomal, Mak Ekois. Oke. Itu kita collab antara Makomal sama Mak Ekois. Oke, ya kayaknya intronya udah kemana-mana ya. Udah terlalu jauh, silakan. Nah, langsung saja hari ini kita akan ngebahas tema tentang leadership. Kenapa sih tema ini penting? Karena ini adalah sebuah hal yang kadang memang mudah untuk dilakukan, tapi susah untuk konsistensinya. Bahkan ada beberapa dari kita sebagai manusia itu yang masih belum bisa menerapkan leadership ini dengan baik di dalam kehidupan nyata. Apalagi spesifikasinya sebagai seorang mahasiswa gitu. Kenapa sih Bang Sauki? Leadership itu sangat penting sekali untuk seorang mahasiswa. Kalau menurutku sih teman-teman mahasiswa sebenarnya sudah paham ya. Jadi ini menurutku aja. Jadi nggak harus teman-teman yang benar-benar patenkan ini loh leadership itu, fungsi leadership sebagai mahasiswa itu seperti enggak. Ini menurutku saja ya. Jadi kenapa ya Bang Salman? Sebenarnya sih bukan untuk mahasiswa aja Bang ya. Tapi kalau kita berbicara mahasiswa itu kalau menurutku leadership harus ada di setiap diri mahasiswa. Kenapa? Karena kembali lagi teman-teman pernah dengar bahwa setiap diri teman-teman semua, setiap individu adalah pemimpin minimalnya buat diri sendiri ya. Karena apa? Kalau seorang individu nggak punya skill atau keterampilan untuk memimpin, keterampilan kepemimpinan, bagaimana dia mau minimal memanage hidupnya lah gitu ya. Sekelas bikin jurnal, schedule harian, itu perlu skill kepemimpinan gitu kan. Jadi simpelnya gini, kalau kita nggak punya kepemimpinan, kalau kita nggak punya skill leadership, gimana kita mau aktif di kelas? Boro-boro aktif di organisasi, boro-boro aktif sambil bekerja. Kalau kita nggak melatih keterampilan leadership kita, ya kita di kelas nggak bisa jadi apa-apa. Boro-boro di kelas. Gimana ke masyarakat nanti? Kalau kita sekedar memimpin diri kita aja belum bisa seperti itu. Tapi menjadi apa-apa itu penting nggak sih sebagai seorang manusia? Karena ada beberapa kita tuh kayak mikirnya udah nggak sih kuliah aja nggak sih gitu. Ngapain sih mikirin memimpin dan lain sebagainya gitu. Penting nggak sih untuk menjadi apa-apa? Ini menarik sebenarnya ya. Kalau ditanya harus nggak sih kita memiliki suatu status gitu?
Deng, bro, kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia saja, itu kita sudah punya status, Bang. Oke. Sebagai makhluk Makhluk sosial. sosial. Udah jelas ya. Udah Titik. kita semua udah tahu jawabannya. Makhluk sosial di sini sudah status. Artinya kita manusia tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan. Apapun itu bentuknya. Baik dalam di kelas, diskusi, pekerjaan, itu semua status kita sebagai makhluk sosial. Jadi sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain saja tapi tetap interaksi sama orang, itu kita tetap punya status. Kita tetap menjadi seseorang yang apa-apa kalau tadi kata abang gitu. Nah, jadi sadar bahwa diri kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, itu sudah tanda kalau kita sudah menjadi manusia seperti itu. Menjadi manusia, makhluk sosial. Makhluk ya. sosial, betul. Jadi dengan begitu bisa disimpulkan nggak sih Pak Ketua kalau leadership ini adalah bagian dari hal pokok dasar yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Betul. Gak hanya mahasiswa, manusia. Manusia ya. Betul. Jadi kita ini kan mahasiswa komunikasi nih, Bang Ketua. Ya. Bang Ketua ini kan aktif banget ya di organisasi, apalagi ya kita kenal lah IMM ini adalah sebuah organisasi penggerak lah ya, yang ada di Muhammadiyah dan juga di universitas lebih-lebihnya atau di beberapa kampus lah ya. Kita udah nggak asing lagi lah dengan IMM gitu ya. Nah di sini kita ingin tahu nih Bang Sauki, kira-kira gimana sih pola komunikasi di organisasi itu seperti apa sih? Kalau saya atau aku ya, kalau gue, ya gue enak ya. Kalau kita mau ngomongin komunikasi yang baik atau pola komunikasi itu seperti apa, kita jelas harus tahu dulu fungsi kita sebagai mahasiswa, entah itu di organisasi ataupun di kelas ataupun di pekerjaan itu apa. Contoh, saya pribadi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sebagai ketua. Otomatis pola komunikasi yang saya gunakan adalah komunikasi ketua gitu. Ketua kepada sekretaris, ketua kepada bendahara, dan ketua kepada kepala bidang. Adapun komunikasi yang untuk bukan ketua, contoh kayak kepala bidang, ketua bidang, itu komunikasi antar anggota dan komunikasi antar pimpinan. Nah, gitu kan. Itu berbeda ya. Jadi tidak bisa disamakan ketua langsung ke anggota, itu tidak bisa. Nah, makanya supaya peran semuanya berperan di sini itu perlu yang namanya tanggung jawab dulu. Kita sadar dulu fungsi kita, tugas kita di organisasi itu apa gitu. Ketika kita sudah paham betul tugas pokok dan fungsi kita di jabatan tersebut, baru kita bisa memilih kira-kira komunikasi seperti apa yang kita gunakan. Dan itu kita harus menyesuaikan juga sama teman-teman anggota. Ya, ada unik ya, makanya berorganisasi itu unik. Jadi kita langsung praktek bagaimana menghadapi manusia-manusia yang berbeda. Entah ada yang harus butuh pendekatan lebih komunikasinya, ada yang komunikasinya cepat, jadi dia cepat tangkep. Nah, itu berbeda-beda lah. Sesuai yang tadi saya sampaikan, itu semua harus disesuaikan sama tupoksinya, sesuaikan sama audiensnya, lawan komunikasinya ini siapa. Begitu. Jadi artinya menyesuaikan kondisi ya. Betul, iya. Jadi nggak harus yang memang ya dari atas harus menginstruksikan terus ke bawah gitu, enggak? Enggak harus, ya. Tapi tetap koordinasi, komunikasi tetap jalan. Gitu. Karena poin komunikasi di sini, kalau menurutku itu poin terpenting dalam suatu organisasi. Ketika komunikasinya berjalan dengan baik, komunikasinya antar anggota, antar kepala bidang, antar BPH atau antar pimpinan itu berjalan dengan baik, organisasinya aku yakin bakal progres, bakal jalan. Sebaliknya, ketika komunikasinya hancur, artinya yang satu jalan sendiri tanpa koordinasi, yang satu jalan sendiri tanpa komunikasi, akhirnya karena minimnya komunikasi banyak miskom, acaranya nggak jelas, kegiatannya nggak sesuai, jadi ada kontra padahal acaranya sudah jalan. Itu seringlah kita temukan gitu. Jadi komunikasi ini adalah jembatan ya, hal penting sebenarnya kalau dalam sebuah organisasi penting untuk ya mensolidkan dan meminimalisir sebuah masalah. Betul, gitu ya betul, Pak Ketua ya. Iya. Nah terakhir nih Pak Ketua, kira-kira kalau misalnya ada beberapa konflik nih di organisasi, biasanya pola komunikasi apa yang sering Pak Ketua lakukan di organisasi? Kalau aku sih, aku orangnya nggak terlalu punya kartu andalan ya buat menyelesaikan masalah. Kalau yang namanya menyelesaikan masalah itu aku lebih
mengajak buat teman-teman semua itu untuk muhasabah lagi, introspeksi lagi, kira-kira bagian mana nih yang salah. Aku bakal menarik lagi arah kita mau kemana, organisasi mau kemana, kita satukan lagi tujuan, satukan lagi visi, dan kita harus jalani misi yang sudah kita buat untuk visi yang sudah kita tentukan gitu. Balik lagi, kita ingatkan lagi tanggung jawab mereka bahwa sebagai pimpinan atau sebagai pengurus itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Ketika kita ingkar sama tanggung jawab kita, celaka kita di akhirat nanti. Karena kalau dalam kata Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 ya, bunyinya begini, apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya aku selalu wanti-wanti sama teman-teman IMM kalau tolong pegang yang namanya tanggung jawab itu benar-benar hal yang aku pegang sampai saat ini gitu kalau menurutku. Wah, mantap sih. Ini benar-benar apa ya, interpersonal banget gitu. Yes. Selain kita memiliki keterampilan komunikasi ya, tapi terkadang orang yang punya keterampilan komunikasi aja masih abai dengan sebuah tanggung jawab ya. Iya bang. Tapi kalau di organisasi Makanya, ada yang namanya poin tanggung jawabnya. Betul, tanggung jawab itu yang harus di-highlight lah. Gitu. Highlight ya, nggak sekedar pinter ngomong, Iya, pinter komunikasi, tapi nggak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. itu dia. Gitu. Oh, ini kayak curhat banget nih, takut gua. Enggak ya, ini motivasi ya. Oke. Ya udah, Kayaknya banyak lah ya dilalui. senang, seru banget ya kita komunikasi hari ini, dan sepertinya banyak banget hal yang bisa kita dapatkan ya teman-teman dari penjelasan-penjelasan ketua IMM IBM gini ya. Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin next bisa kita aplikatifkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nih buat teman-teman yang mungkin aktif di sebuah organisasi ya. Jadi beberapa poin penting si komunikasi dan juga tanggung jawab itu mungkin menjadi landasan poinnya ya Pak Ketua ya, untuk menjadi makhluk sosial, untuk menjadi manusia. Oke. Mungkin terakhir kita membutuhkan asupan pesan-kesan dari Ketua IMM IBM nih untuk para Mak Komal nih. Mak Komal dan Mak Ekois. Oke, pesan-pesan. Boleh Pak Ketua? Kalau menurutku sih teman-teman yang sedang saat ini kuliah ya, baik itu ekonomi Islam ataupun ikom atau prodi lain ya. Baik itu yang kuliah, baik itu yang sambil kerja ataupun yang sambil aktif organisasi juga, kalian semua luar biasa. Itu semua ada tantangannya masing-masing. Ketika kalian mampu survive di dalam 3 kondisi ini, kuliah, kerja, organisasi, deng bro, lu keluar dari kampus bakal menjadi bukan hanya makhluk sosial, tetapi makhluk yang benar-benar bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Seperti kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Hal itulah yang paling aku pegang untuk saat ini. Bagaimana caranya diriku ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Ketika bisa bermanfaat buat banyak orang, aku yakin apapun yang kita butuhkan nanti, itu semua akan kembali ke diri kita lagi. Apapun yang kita lakukan, itu semua akan kembali lagi ke diri kita. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak Ketua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Mak Komal Podcast. Sampai jumpa buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ikuti terus podcast Mak Komal selanjutnya. Wastabihul khairat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kawan semua, Mak Komal hadir bawa semangat kita.